Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herlin Kamarinduka dengan NIM B2B0220022 akan menjelaskan transformasi geometri berbasis etnomatematika pada seni ukir Jepara untuk memenuhi tugas dari workshop video. Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang dikenal sebagai kota ukir. Daerah tersebut adalah daerah penghasil ukir kayu utama dan terkenal dengan banyaknya sentra industri seni ukir yang umumnya berupa benda-benda keperluan rumah tangga. Bukan hanya pariwisata pantainya saja yang diunggulkan, tetapi ukiran kayu Jepara juga banyak peminatnya. Seni ukir adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan, cukilan, atau pahatan pada media kayu, tempurung, dan bahan-bahan lainnya. Awal perkembangan seni ukir Jepara telah ada sejak zaman Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa itu terdapat seorang menteri kerajaan yang memiliki kemampuan mengukir dengan baik bernama Sungging Badar Duwung yang diminta oleh Ratu untuk memperindah bangunan Masjid Mantingan dan makam jirat, yaitu makam suaminya bernama Sultan Hadirin dengan ukiran. Sejak saat itu, seni ukir di Jepara berkembang dan terus berlanjut pada masa Kartini sampai masa modern sekarang ini. Perkembangan seni ukir Jepara menorehkan catatan panjang tentang budaya masyarakat Jepara. Hingga masa modern ini tetapi terjaga eksistensinya. Untuk mempertahankannya, bermulai dari keahlian sekelompok masyarakat Jepara dalam hal mengukir yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya hingga menjadi budaya yang tak lepas dari kehidupan dan peradaban masyarakat Jepara. Untuk menghasilkan karya seni ukir Jepara tentunya tidak terlepas dari keterampilan tangan, aktivitas, dan pola pikir yang dilakukan oleh pengrajin ukiran Jepara, di mana pengrajin perlu melakukan beberapa teknik, di antaranya adalah membuat pola. Yang kedua ada getai, transformasikan garis-garis pada pola di kertas pada kayu. Selanjutnya yaitu dasari atau mencongkel bagian dasar di luar motif. Terus selanjutnya ada bukai, yaitu membentuk pahatan pada motif batang, daun, atau bunga. Selanjutnya yaitu benangi atau membentuk benangan atau garis lengkungan pada motif. Dan yang terakhir finishing atau menghaluskan hasil ukiran. Teknik-teknik dalam pembuatan seni ukir Jepara terintegrasi dalam berbagai aktivitas keseharian yang telah menjadi budaya dalam masyarakat Jepara. Salah satunya adalah aktivitas mengukur dan membuat pola yang berkaitan dengan matematika. Aktivitas pembuatan seni ukir Jepara merepresentasikan pola pikir matematika manusia berkaitan dengan pengukuran dan pembuatan pola yang diaplikasikan sehingga menjadi bentuk karya seni. Kondisi ini berkorelasi dengan definisi matematika, di mana matematika dapat dimaknai sebagai ilmu tentang pola dan hubungan, pola pikir, suatu seni, bahasa, atau alat. Struktur dalam definisi matematika menggambarkan bahwa matematika merupakan susunan unsur yang dibangun dengan pola-pola tertentu, sehingga menghasilkan sebuah karya atau benda. Karya atau benda tersebut merupakan hasil olah pikir manusia yang dikolaborasikan dalam bentuk tindakan dan aktivitas kehidupan. Keterampilan mengenai penggunaan akal dan pikiran dalam menangkap suatu pola ini dimiliki oleh pengrajin ukiran Jepara, di mana untuk menghasilkan karya seni yang indah dibutuhkan kemampuan para pengrajin dalam menangkap berbagai unsur dalam kehidupan, kemudian mengolah dan memadukannya pada akal dan pikiran hingga terbentuk pola, motif,
lalu mentransformasikannya dalam bentuk ukiran Jepara. Dengan melakukan aktivitas dan proses berpikir tersebut, pengrajin ukiran Jepara dapat menghasilkan sebuah ukiran sebagai seni terapan yang bersifat komersil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Video ini bertujuan untuk mendeskripsikan filosofi yang berkaitan dengan nilai-nilai dan ajaran yang terdapat pada seni ukir Jepara. Filosofi pada seni ukir Jepara berkaitan dengan nilai, ajaran, atau kepercayaan yang dipegang oleh pengrajin ukiran Jepara pada khususnya dan masyarakat Jepara pada umumnya sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas kehidupan dan menghasilkan karya seni ukir Jepara. Motif dan corak adalah unsur pokok yang terdapat pada ukiran. Tema dan ide dasar sebuah ornamen atau ukiran dapat dikenali melalui motif tersebut yang merupakan perwujudan atas benda-benda alam maupun bentuk-bentuk abstrak. Motif ukiran Jepara menggunakan motif tumbuhan yang dirangkai dengan motif hewan. Ciri-ciri motif ukiran Jepara adalah daun pokok berbentuk relung yang apabila dipotong melintang berbentuk prisma segitiga. Daun-daunnya berbentuk segitiga dan ukiran daunnya berbentuk miring. Motif ukiran Jepara didominasi oleh nuansa floratif atau perwujudan dari bentuk pertumbuhan dengan beberapa unsur yang melekat di dalamnya, yaitu daun, relung, buah, dan terobosan. Selain itu, motif tumbuhan ini dipadukan dengan motif hewan, yaitu burung. Semua unsur yang membangun ukiran Jepara masing-masing memiliki makna tersendiri yang merupakan filosofi, ciri khas, dan identitas kota Jepara. Selain unsur bernuansa floratif, motif ukiran Jepara juga dipadukan dengan motif hewan, yaitu burung merak dengan selur ubi jalar. Motif ini menggambarkan burung merak yang hinggap atau sedang terbang mengembangkan sayapnya mengisi sela-sela ukiran. Motif ini mempunyai makna, yaitu kesesuaian dengan perilaku hidup sang pengrajin yang suka merantau dan hidup bebas terbang ke daerah lain untuk membangun karir. Aktivitas dan konsep matematis pada pembuatan seni ukir Jepara. Unsur matematis pada seni ukir Jepara dideskripsikan berdasarkan dua kajian, yaitu aktivitas matematis dan konsep matematis. Aktivitas matematis mengacu pada aktivitas atau kegiatan yang dilandasi oleh cara berpikir yang dilakukan oleh pengrajin ukiran dalam proses pembuatan ukiran Jepara, di mana kegiatan-kegiatan atau cara berpikir tersebut berkaitan dengan matematika. Sedangkan konsep matematis mengacu pada gagasan atau ide matematis mengenai beberapa topik atau materi yang berhubungan dengan matematika. Selain aktivitas matematis, terdapat pula beberapa konsep matematis yang diterapkan pengrajin ukiran Jepara. Konsep matematis dapat ditemukan selama proses pembuatan hasil ukiran tersebut. Beberapa konsep matematis diantaranya adalah konsep titik garis, sudut kemiringan atau gradien, geometri bangun datar, bangun ruang, kesebangunan dan kongruenan, dan geometri transformasi. Ukiran atau pahatan yang dibentuk pada seni ukir Jepara melarikan garis-garis yang membentuk sebuah objek. Konsep titik dan garis diterapkan pada ukiran Jepara yang terlihat pada motif ukirannya, di mana ornamen-ornamen motif ukiran berupa garis seperti garis lurus, garis patah, garis miring, garis sejajar, garis lengkung, dan sebagainya. Unsur garis pada ukiran Jepara didominasi oleh garis lengkung seperti terdapat pada bagian sulur-sulur berbentuk relung. Konsep titik dan garis ini juga tidak dapat dari proses pembuatan ukiran, di mana pada tahap awal pengrajin membuat pola motif ukiran yang merupakan kombinasi garis-garis lengkung sehingga menghasilkan motif yang indah dan padu. Kemudian selanjutnya yaitu konsep sudut dan kemiringan atau gradient.
Juga terdapat pada proses pembuatan seni ukir Jepara, sudut didefinisikan sebagai pertemuan antara dua sinar garis yang mempunyai titik pangkal yang sama. Sedangkan gradien atau kemiringan adalah tingkat kemiringan garis atau perbandingan antara perpindahan vertikal terhadap perpindahan horizontal. Konsep gradien dalam pembuatan seni ukir Jepara terdapat pada posisi penempatan kemiringannya. Kemiringan pisau pahat yang ditempatkan pada permukaan kayu sehingga ketika pisau pahat terdorong oleh palu, maka akan berbentuk pahatan atau ukiran dengan kedalaman dan kemiringan yang tertentu. Ada pula konsep geometri bangun datar pada hasil ukiran Jepara. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai motif seni ukir Jepara, terdapat unsur-unsur dari motif yang menyerupai bentuk bangun datar. Di antaranya adalah daun jumbai berbentuk segitiga yang ditandai dengan ujungnya berbentuk lancip dan buah berbentuk lingkaran. Selain itu, pada motif lainnya juga terdapat unsur daun berbentuk segitiga yang disusun sedemikian rupa sehingga motif menjadi indah, padu, dan simetris. Konsep bangun lingkaran dalam motif ukiran Jepara. Lingkaran adalah salah satu bentuk geometri berupa kota tertutup sederhana yang membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian dalam lingkaran dan bagian luar lingkaran. Sebagai salah satu bentuk geometris, terdapat beberapa unsur yang dimiliki lingkaran, di antaranya adalah jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, juring, pembereng, sudut pusat, dan sudut keliling. Unsur-unsur ini juga dimiliki pada motif ukiran Jepara yang berbentuk bangun lingkaran. Pengrajin ukiran Jepara menerapkan konsep lingkaran untuk memperindah variasi motif ukiran yang dipadukan dengan beberapa bentuk geometris lainnya. Selanjutnya yaitu konsep bangun ruang pada seni ukir Jepara. Konsep bangun ruang pada seni ukir Jepara dapat dilihat dari media atau bahan pembuatan ukiran. Bahan untuk membuat ukiran Jepara menggunakan media papan kayu berbentuk bangun ruang balok. Balok kayu tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu terdapat unsur sisi, rusuk, dan titik sudut. Balok kayu tersebut dalam prosesnya dipahat dengan menggunakan pisau pahat hingga membentuk sebuah motif. Konsep kekongruenan ini terintegrasi pada pembuatan pola dan corak motif daun segitiga pada ukiran Jepara, di mana untuk menghasilkan motif indah, pengrajin menyatukan beberapa corak daun berbentuk segitiga yang kongruen untuk dipadukan. Konsep matematika yang terakhir adalah geometri transformasi. Refleksi pencerminan yaitu bagian dari transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Sifat refleksi diterapkan oleh pengrajin dalam pembuatan pola motif ukiran, di mana untuk menghasilkan motif simetris yang indah, maka dibutuhkan keseimbangan pola antara posisi kanan-kiri atau atas-bawah. Yang terakhir adalah rotasi atau perputaran, yaitu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada objek gambar hingga sudut dan arah tertentu. Sudut rotasi terhadap titik-titik yang tetap disebut pusat rotasi. Sifat rotasi diterapkan oleh pengrajin dalam pembuatan pola motif ukiran, di mana untuk menghasilkan motif yang padu dibutuhkan beberapa paduan corak yang kongruen dengan berbagai macam posisi atau arah perputaran. Untuk menciptakan beragam posisi, pengrajin perlu melakukan pemutaran terhadap suatu corak utama sehingga menghasilkan beberapa corak dengan arah posisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini yaitu Pak Ahmad adalah pengrajin ukiran kayu. Pada suatu hari ia mendapatkan pesanan dari salah seorang pelanggan. Memesan jam dinding kecil seperti di gambar. Jam itu berbentuk lingkaran dengan mempunyai jari-jari 35 cm. Hitunglah berapa keliling dari lingkaran tersebut. Diketahui yaitu panjang jari-jari lingkaran 35 cm. Ditanyakan yaitu keliling lingkaran.
Jawabannya yaitu keliling lingkaran, rumusnya yaitu 2 kali pi kali r sama dengan 2 kali 35 dikali pi kali 3 kali 35 cm sama dengan 2 kali 22 kali 5 cm. Hasilnya yaitu 220 cm. Jadi keliling lingkarannya berjari-jari 35 cm adalah 220 cm. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya yaitu Pak Sandi juga pengrajin ukiran kayu. Ia mendapatkan pesanan 2 kotak tisu berbentuk balok dengan ukurannya seperti pada gambar di samping. Jumlah volumenya adalah diketahui panjangnya yaitu 30 cm seperti di gambar, lebarnya yaitu 15 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Ditanyakan volumenya. Jawabannya yaitu volume balok sama dengan P kali L kali T sama dengan 30 cm dikali 15 cm dikali 10 cm sama dengan 450 cm kuadrat sama dengan 10 cm. Hasilnya yaitu 4500 cm pangkat tingkat. Jumlah volume kotak tisu, volume dan banyak tisu dikalikan banyaknya tisu, dimana tadi hasilnya 4500 cm pangkat 3 dikali dengan 2 tisu pesanannya sama dengan hasilnya yaitu 9000 cm pangkat 3. Volume dari dua kotak tisu tersebut ada 9000 cm pangkat 3. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.